berbahagia, Namo Buddhaya. Beragamnya ritual keagamaanku. Ritual keagamaan merupakan hal yang penting dalam kehidupan umat beragama. Setiap hari kita akan melaksanakan ritual, baik secara pribadi maupun kelompok. Ritual agama Buddha yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam bentuknya dan tata cara yang dilakukannya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang beragamnya ritual dalam agama Buddha. Tahukah kalian tentang beragamnya ritual dalam agama Buddha? Mari kita belajar pembelajaran kali ini bersama saya, Bapak Saring Santosa. Pada dasarnya, ritual merupakan rangkaian sebuah tindakan yang sistematis, yang tersusun dengan berbagai macam cara tertentu, pada simbol-simbol tertentu sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dapat kita jumpai berbagai jenis ritual, misalnya upacara kenegaraan, upacara adat, dan upacara keagamaan. Dalam upacara keagamaan, sebagai bagian dari ritual, dilakukan dengan penuh keyakinan, sadar dalam memberikan penghormatan. Upacara keagamaan dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana simbolik yang memiliki makna tersendiri. Upacara ritual keagamaan maupun kepercayaan merupakan suatu tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu kita jaga kelestariannya. Agama Buddha sangat kaya dengan berbagai bentuk ritual keagamaan. Ibadah umat Buddha dapat dilakukan di wihara, kuil, atau di rumah. Bentuk penghormatan di depan rupang atau patung Buddha, Bodhisattva, para dewa, serta yang lainnya. Penghormatan pada saat kebaktian yang merupakan satu kesatuan, unsur integral yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sikap yang sangat ditekankan dalam ritual agama Buddha adalah saat baca lantunan parita, meditasi dilakukan dalam suasana yang hikmat dan penuh keheningan, serta dilandasi dengan pengertian yang benar. Puja Bakti merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat Buddha sebagai sarana penghormatan kepada Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Puja Bakti dalam agama Buddha dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan doa yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing atau sekte masing-masing. Ada 3 tradisi puja bakti dalam agama Buddha, yaitu Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Di samping itu, ada pula tradisi-tradisi lain dari berbagai aliran agama Buddha tersebut yang termasuk menggunakan bahasa daerah. Dalam puja bakti ada yang menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta, bahasa Pali, bahasa Jepang, bahasa Tibetan, bahasa Jawa,
dan bahasa yang lainnya. Dilakukan secara rutin setiap hari Minggu di wihara atau hari-hari tertentu sesuai dengan daerah masing-masing. Terkadang kita suka mempermasalahkan, oh ini bahasa Mandarin, oh ini bahasa Tibetan, oh ini bahasa Jepang, oh ini bahasa Jawa. Namun pada prinsipnya, bagaimana kita untuk mengerti isi dari parita atau mantra atau ajaran Sang Buddha tersebut. Prinsipnya, janganlah kita menghina atau menjelek-jelekan karena bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lainnya. Meskipun memiliki tradisi yang berbeda, bergantung aliran yang dianut, tata cara puja bakti secara prinsip sama. Berikut cara beribadah umat Buddha dalam melakukan puja bakti secara umum. Yang pertama adalah puja bakti diawali dengan pemimpin puja bakti memberikan tanda lonceng yang dimulai dengan gong, lalu melakukan persembahan dengan menyalakan lilin dan dupa. Persembahan lilin untuk mengusir kegelapan dan persembahan dupa sebagai peringatan akan kehadiran harumnya ajaran Buddha. Yang kedua, selama proses persembahan tersebut, peserta ibadah duduk bertumbuh lutut dan bersikap anjali dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Yang ketiga adalah setelah lilin dan dupa diletakkan di tempatnya, pemimpin kebaktian dan para peserta ibadah memberikan hormat dengan menundukkan kepala, bersikap anjali sambil menyentuh dahi. Yang keempat adalah puja bakti dilakukan dengan membacakan parita atau sutra yang berarti atau berisi tentang ajaran Buddha. Kemudian yang kelima, setelah membaca parita-parita suci, pemimpin puja bakti memandu peserta ibadah untuk melakukan meditasi yang biasanya meditasi dilakukan selama 5-10 menit yang bertujuan untuk mengembangkan batin kita. Kemudian yang berikutnya adalah selesai bermeditasi, para biku atau ibadah dilanjutkan dengan berdana atau dana paramita untuk melatih kemurahan hati kita. Kemudian yang berikutnya, peserta ibadah melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur agar para dewa dan naga yang perkasa memberkati semua makhluk dengan membacakan parita etawata. Kemudian yang terakhir, puja bakti ditutup dengan membacakan parita penutup. Sebagai simpulan, materi pada hari ini kita harus mengenali beragam ritual dalam agama Buddha dan tata caranya, bahasa dan peralatan yang digunakan, dan senantiasa bersikap toleransi dan selalu menghormati dan menyayangi aliran-aliran dalam agama Buddha. Sebagai refleksi, apakah kalian sudah memahami beragamnya ritual keagamaanku? Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai,
Silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Terima kasih. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.